Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Kali ini sudah semester 2 ya. Semoga semester ini lebih baik dari semester kemarin. Baiklah, perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang perbandingan. Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan senilai. Yang mana video berikutnya insya Allah akan kita bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran terbaru dari kami. Sebelum kita memulai pembahasan tentang perbandingan, ada yang perlu kita ingat, antara lain yang pertama tentang pecahan paling sederhana. Di sini isilah titik-titik berikut dengan pecahan paling sederhana dari di sini 3/6. Bagaimana caranya? Ya, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB pembilang dan penyebut. FPB dari 3 dan 6 adalah 3 ya, sehingga masing-masing dari pembilang dan penyebut dibagi 3. Diperoleh 3 bagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3, 2. Kemudian B, 4/10 dibagi berapa ini? Ya, FPB dari 4 dan 10 adalah 2 ya. Sehingga 4 dibagi 2, 10 dibagi 2 diperoleh 2/5. Paham ya? Baik, kita lanjut yang kedua. Tentukan nilai X supaya pernyataan berikut benar. Di sini adalah dua pecahan yang sama. Di sini ada tanda sama dengan. Untuk dua pecahan yang senilai, berlaku perkalian silang. Sehingga kita peroleh untuk mencari X bisa dengan mengalihkan silang sebagai berikut. Di sini kita peroleh 5X sama dengan 3 kali 10. Masing-masing ruas kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 1 kali X adalah X sama dengan 3, 10 dibagi 5, 2. 3 kali 2, 6. Kita peroleh X-nya adalah 6. Kemudian B, ini B ya. 3X, 3 kali X ini ya, sama dengan 6 kali 4. Masing-masing kita bagi 3. Sehingga kita peroleh, ini ya, dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 1 kali X adalah X sama dengan 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, 8. Paham ya? Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kita yaitu tentang perbandingan. A. Arti perbandingan atau rasio. 1. Perbandingan atau rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Untuk memahaminya, kita perhatikan gambar apel milik Rosa dan milik Aida. Nah, bagaimana cara kita membandingkan apel milik keduanya? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, sepertiga dari apel yang ada ya adalah milik Rosa. Berapa apel yang ada? Ya, 9. Ya, jumlahnya 9. 3 ditambah 6 adalah 9. Nah, apel Rosa itu adalah 3 dari 9 atau 1/3. Baik, kemudian untuk B, rasio apel milik Aida terhadap apel milik Rosa adalah 2/1. Berapa milik Aida? Ya, milik Aida adalah 6. Jika dibandingkan milik terhadap milik Rosa itu 6/3. Berarti bentuk paling sederhananya adalah 2/1.
Kemudian B, 1 dari 3 adalah milik Rosa. Ya, ini bisa mengartikan dari yang A ini bahwa 1/3 apel yang ada adalah milik Rosa. Ini bisa diartikan bahwa 1 dari 3 adalah milik Rosa. Kemudian banyak apel Aida, lebih banyak apel Aida, ini ya, 3 lebihnya dari milik Rosa, gitu ya. Di sini milik Aida adalah 6, milik Rosa 3, maka milik Aida 3 lebih banyak daripada milik Rosa. Kemudian selanjutnya, banyak apel Aida 2 kali, ya, 2 kali lipat milik Rosa. Milik Aida 6, milik Rosa 3. Nah, berarti milik Aida adalah 2 kali lipatnya milik Rosa. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Sebagai contoh di sini, A, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Nah, di sini dapat ditulis 1:45 dapat diartikan 1 liter Pertamax dapat menempuh 40 km. Kemudian contoh yang lain, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 14.137 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini dapat ditulis perbandingannya adalah 1:14.137. Dapat diartikan untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat senilai 14.137 rupiah. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. B, perbandingan senilai atau proporsional. Sebagai contoh, di sini terdapat tabel harga buku dan harganya ya, tabel buku dan harganya. Kita misalkan banyak buku adalah X dan harga buku adalah Y. Untuk satu buku harganya Rp500, 2 buku 1.000, 3 buku 1.500. Sekarang kita perhatikan anak-anak. Semakin banyak buku, ya, semakin banyak pula harganya. Atau nominalnya membesar, untuk banyak buku, harganya juga membesar, ya. Semakin besar X diikuti semakin besar Y. Kemudian kita lihat perbandingan banyak buku dan harga buku yang bersesuaian. Untuk satu buku dan 2, 1:2, sedangkan harganya adalah 500:1.000, itu adalah berapa? Ya, 1:2. Kemudian untuk 2 buku dan 3 buku. Oh ya, di sini perbandingan banyak buku dan harga buku adalah setengah dan setengah, itu adalah senilai. Atau di sini setengah dan 500/1000 itu adalah senilai. Kemudian untuk 2 buku dan 3 buku. 2:3 untuk banyak bukunya. Kemudian untuk harganya ini adalah 1.000:1.500 atau dapat ditulis dengan 2/3. Nah, di sini juga perbandingan banyak buku dan harga buku yang bersesuaian adalah senilai, ya. Nah, oleh karena itu, jika terdapat ya besaran satunya A, besaran 2-nya B, kemudian besaran 1 C, besaran 2 D, untuk perbandingan senilai berlaku A banding C sama dengan B banding D. Nah, sekarang kita kembali pada tabelan anak.
Untuk perbandingan Y terhadap X atau perbandingan harga buku terhadap banyaknya buku. Di sini untuk satu buku, perbandingan harga dan banyak bukunya adalah 500 banding 1. Itu sama dengan 500. Kemudian untuk dua buku adalah 1000 banding 2, yaitu 500. 3 buku, 1500 banding 3, juga 500. Ternyata apa anak-anak? Ya, perbandingan Y terhadap X, perbandingan harga buku terhadap banyaknya buku yang bersesuaian selalu sama atau tetap, yaitu berapa? 500. Nah, di sini persamaannya ya dapat ditulis Y per X sama dengan 500 atau Y per X sama dengan K ya, dengan menggunakan perkalian silang Y sama dengan KX. Di mana K adalah tetap ya, sifatnya tetap, dia merupakan konstanta. Gitu ya. Nah, dengan demikian untuk perbandingan senilai selain berlaku ini ya, A per B sama dengan B per D, dia juga berlaku perbandingan ini ya, B per A sama dengan D per D. Paham ya anak-anak? Ya, kalau paham nanti tidak akan mudah lupa. Jadi kita tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi memahami gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat grafik dan persamaan grafik perbandingan senilai. Dari tabel sebelumnya, di sini untuk tabel banyak buku dan harga, kita bisa masukkan pada diagram kartesius, di mana X adalah banyak buku dan Y adalah harga buku. Kita masukkan 1,500 koordinatnya ya. 1,500, oh ya ini adalah persamaannya, Y per X adalah 500 tadi ya, atau Y sama dengan 500X. Baik, kita masukkan titik-titiknya, 1,500, kemudian 2,1000. Ya, kita lanjut 3,1500. Nih di sini. Nah, kita hubungkan garisnya, ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 500X. Ini adalah contoh grafik grafik ya, perbandingan senilai. Di sini berbentuk garis lurus. Baik, kita masuk pada contoh soal perbandingan senilai. Yang pertama, dari tabel berikut, manakah yang merupakan perbandingan senilai? Nah, ada beberapa syarat, ada dua syarat ya. Perbandingan itu merupakan perbandingan senilai, yaitu ya semakin besar X diikuti semakin besar Y. Kemudian nilai Y per X selalu tetap atau sama. Baik, kita cek di sini. Untuk X yang pertama di sini mengecil, gini ya. Kemudian Y membesar, berarti bukan perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, X-nya membesar, kemudian Y-nya membesar juga. Kita cek perbandingan Y terhadap X-nya, yaitu 12 banding 2 adalah 6, 24 banding 4, 6 juga, 36 banding 6 juga 6. Dia adalah selalu sama. Maka perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, X-nya membesar, Y-nya mengecil, berarti bukan ya. Kemudian keempat, X-nya membesar, Y-nya juga membesar. Sekarang kita cek apakah Y banding X-nya selalu sama atau tetap.
Kita lihat 9/3 adalah 3. Kemudian 12/6 adalah 2. Nah, ini bukan ya. Syarat yang kedua tidak memenuhi. Berarti ini bukan ya perbandingan senilai. Paham ya, anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Dari grafik kita ambil 2 titik, kita misalkan titik A dan titik B, di mana A adalah negatif 1, negatif 3, kemudian B 1,3. Semakin besar X diikuti semakin besar Y. Kemudian kita cari perbandingan Y terhadap X. Negatif 3 banding negatif 1 adalah 3. 3/1 adalah 3. Perbandingan Y terhadap X sama. Maka A merupakan di grafik perbandingan senilai. Kemudian B, kita ambil di sini A, kemudian B, A 1,1 dan B adalah 2,4. Kita lihat semakin besar X diikuti semakin besar Y. Nah, untuk perbandingan Y terhadap X-nya kita lihat 1/1. 1, 2/4 ya. 4/2 adalah 2. Ini ya. Nah, untuk B, perbandingan Y terhadap X tidak sama. Maka di sini bukan merupakan perbandingan senilai. Kemudian C, kita ambil titik di sini adalah titik A dan B, di mana A adalah titik negatif 4, negatif 2, sedangkan B adalah titik 4,2. Semakin besar X juga diikuti semakin besar Y. Sedangkan perbandingan Y terhadap X, negatif 2 banding negatif 4 itu adalah 1/2. Kemudian 2/4 itu juga 1/2. Sama ya. Sehingga C juga merupakan perbandingan atau grafik perbandingan senilai. Kita lanjut untuk D. Kita ambil titik A di negatif 3, negatif 3, sedangkan B di sini 3,3. Semakin besar X juga diikuti semakin besar Y. Perbandingan Y terhadap X-nya negatif 3 banding negatif 3, 1. 3/3 juga 1. Maka D merupakan grafik perbandingan senilai juga. Nah, jawabannya adalah D. Gitu ya. Paham? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kemudian nomor 3. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi normal, jika semakin banyak bensin, bagaimana jarak yang ditempuh? Ya, pasti jarak yang ditempuh semakin besar juga. Di sini, bensin bertambah, jarak yang ditempuh juga bertambah. Maka disebut sebagai perbandingan senilai. Ya. Kita buat tabelnya untuk penyelesaiannya. Banyak bensin dan jarak, di sini banyak bensinnya dalam liter, jaraknya dalam kilometer. Untuk 3 liter bensin dapat menempuh 24. Kemudian untuk 45 liter, berapa jarak yang bisa ditempuh? Kita misalkan dengan X. Karena perbandingan senilai, maka ya 3/45 sama dengan 24/X ya. Di sini semakin besar, semakin banyak bensin, semakin besar atau semakin banyak pula jarak yang ditempuh.
berlaku ya. 3/45 sama dengan 24 per X. Dengan perkalian silang, ini 3X sama dengan 24 kali 45. Ini ya. Nah, X sama dengan, atau di sini titik juga boleh. Ini ya. 24 atau masing-masing dibagi, masing-masing ruas dibagi 3 dulu. Dibagi 3, 1 dibagi 3, ini berapa ini? Ya, 8. Gini ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan 8 kali 45. Berapa? Ya. 8 kali 5 adalah 20. Oh, 40 ya. 40, kemudian 8 kali 2, 32, 32 dibagi tambah 4 adalah 36. Sehingga kita peroleh 360. Atau anak-anak kita bisa, ya, kalau tadi ke bawah diikuti ke bawah, kalian bisa ke atas diikuti ke atas. Karena X-nya di sini, ya, maka kita bisa tulis X banding 24 sama dengan 45 banding 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan, nah ini yang ke sini, atau dengan warna biru. Nah, ini begini. Sehingga kita peroleh X sama dengan 45 per 3 kali 24. 45 dibagi 3 adalah 15. 15 kali 24 adalah 360. Dengan demikian dapat disimpulkan jarak yang dapat ditempuh dengan 45 liter bensin adalah 360 km gitu ya. Ya, semoga paham, semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.